Pada tanggal 4 November 2025, New York City memilih wali kota baru Zohran Mamdani, putra imigran Uganda India dan politisi yang secara ideologi berada di spektrum progresif kiri. Dia berhasil meraih 50,4% suara dan akan mulai menjabat 1 Januari 2026. Kemenangan ini sangat menarik karena Mamdani itu menjadi muslim pertama berasal dari Asia Selatan, Afrika, Uganda, dan termasuk yang termuda yang terpilih sebagai wali kota New York City dalam lebih dari 1 abad. Dalam sejarah New York, rasanya ini bukan sekedar pergantian wali kota ya, tapi ini adalah perubahan arah politik. Kemenangan Zohran itu rasanya lahir dari ketidakpuasan panjang warga New York yang merasa bahwa kota yang mereka tinggali itu tidak lagi berpihak kepada mereka. Kampanye Zohran Mamdani itu sangat terfokus pada masalah keterjangkauan dan ketimpangan ekonomi. Dia menegaskan bahwa kota New York ini itu terlalu mahal untuk dijalani oleh warga biasa. Dalam platform kampanye resminya, dia mengusulkan pembekuan kenaikan sewa atau sebutannya rent freeze, pembangunan perumahan yang terjangkau, toko grosir itu jadi milik kota, dan bus kota gratis. Di bagian ekonomi, dia menargetkan kenaikan pajak bagi individu berpenghasilan tinggi dan korporasi besar, agar dana publik bisa diperluas. Jadi dia akan merombak distribusi kekayaan. Semua ini muncul karena kondisi nyatanya di New York itu sewa apartemen 1 kamar di Manhattan tuh sudah menembus lebih dari 4.000 USD per bulan. Banyak warga yang harus punya 2-3 pekerjaan cuma supaya mereka tuh bisa bayar sewa gitu, supaya punya tempat tinggal di situ. Masalah ketimpangan di New York ini semakin jelas ya kalau kita melihat angka tunawisma dan beban sosial lainnya. Warga-warganya punya 2-3 pekerjaan sekaligus hanya untuk bisa bayar sewa tempat tinggal. Dan di tengah situasi ini tercatat jumlah tunawisma tertinggi dalam sejarahnya. Lebih dari 90.000 orang berada dalam sistem penampungan atau hidup di jalanan. Ketimpangan ekonomi New York itu terlihat jelas bahwa miliarder di Manhattan itu asetnya naik terus, sementara pekerja dan keluarga kelas menengah harus memilih antara bayar sewa atau membeli makanan gitu. Kondisi pengangguran juga masih jadi beban berat bagi warga yang rentan. Secara ekonomi, tingkat pengangguran di wilayah New York itu masih di kisaran 4,9% pada Agustus 2025, lebih tinggi dari rata-rata negara bagian New York yang sekitar 4%. Di sisi lain, laporan The Bowery Mission itu menggambarkan lebih dari 105.000 orang tidur di penampungan dan ribuan lainnya hidup di jalan atau di subway. Dan sekitar 1 dari 5 warga New York itu mengalami food insecurity. Nah, itulah yang bikin agenda politik Zohran Mamdani terasa bukan cuma retorika, tapi emang itu yang lagi dibutuhkan gitu. Jadi dia berhasil membangun koalisi yang terdiri dari pekerja, penyewa rumah, imigran, dan anak muda yang melihat bahwa sistem politik dan ekonomi itu menggencat mereka secara sistemik. Kampanyenya tentu saja kontroversial ya, mengundang penolakan gitu. Penolakan terhadap Mamdani itu datang dari 2 arah, identitasnya dan agenda ekonominya. Dari sisi identitas, kampanye wali kota 2025 di New York sana itu dipenuhi serangan Islamofobik dan rasialis ya. Kita bisa lihat di Wikipedia ini ada kumpulan dokumentasinya bagaimana beberapa figur Partai Demokrat dan komentator publik menyerang Mamdani dengan merujuk ke 9/11, termasuk tuduhan Debra Messing bahwa katanya dia merayakan 9/11 serta mailer pro Cuomo yang ngedit fotonya agar menyerupai stereotip teroris muslim. Bahkan Andrew Cuomo sendiri pernah berkata di radio, dia bilang katanya bayangin aja kalau 9/11 terjadi lagi gitu kalau Mamdani di kursi wali kota. Dan ya komentarnya tentu saja dikecam sebagai statement yang bernuansa Islamofobik ya. Tapi gini, Islamofobia itu kan ketakutan yang tidak rasional terhadap Islam ya. Serangan yang Islamofobik untuk skenario ini tentu saja rasanya nggak berdasar ya, tidak berdasar kuat karena kita bisa lihat nggak ada agenda Islamis dalam kampanye Zohran Mamdani, dan kita bisa lihat juga bahwa Zohran dan istrinya itu bukan fundamentalis gitu, mereka liberal progresif dan gaya hidupnya juga mengacu pada prinsip kebebasan gitu, bukan prinsip Islami. Ada juga penolakan lainnya itu
ada sentimen komunismenya. Donald Trump menyebut Mamdani sebagai 100% komunis lunatic di thread sosial, terutama karena kebijakan tax the rich-nya ya, dan posisinya yang pro-Palestina. Penolakan juga datang dari Partai Demokrat sendiri. New York Post melaporkan bahwa Queens Democratic Party itu menolak mengendorse Mamdani meskipun dia nomini resmi Demokrat karena dianggap terlalu sosialis, termasuk posisi kontroversialnya soal dekriminalisasi prostitusi. Tuh kan, bahkan Zohran punya campaign melindungi prostitut loh, yang mana biasanya mereka kan emang prostitut itu pekerja seks komersial itu biasanya dari kalangan lemah, kalangan rentan. Ya, melindungi prostitut kan bukan ini ya, bukan tindakan Islami gitu. Di sisi ekonomi, perlawanannya lebih besar lagi dan lebih nyata gitu ya. Jadi kebijakan ekonomi yang dia agendakan, dia janjikan tuh kayak misalnya tadi rent free, bus gratis, pajak tinggi buat orang kaya, terus grocery itu jadi milik kota. Itu kan jadi ancaman langsung buat para miliarder dan para pengusaha real estate. Investigasi Time mencatat bahwa lebih dari 20 miliarder termasuk Michael Bloomberg, Ronald Lauder, John Gebbia, dan Bill Ackman itu dia menggelontorkan puluhan juta dolar lewat super PAC seperti Fix the City, Defend NYC, dan For Our City untuk menghentikan Mamdani. Forbes merinci bahwa 26 miliarder secara aktif mendanai kampanye anti Mamdani dengan total pengeluaran lebih dari 22 juta dolar untuk iklan negatif. Ya singkatnya, Mamdani ditolak sebagai muslim, ditolak sebagai imigran, sebagai sosialis, dan pro-Palestine ya. Ditolak oleh sebagian elit Demokrat dan ditarget oleh miliarder yang menghabiskan puluhan juta dolar untuk menghentikannya. Tapi semua penolakan ini ternyata tidak berhasil dan justru memperlihatkan betapa besar ketakutan terhadap agenda kelas yang dia bawa dan besarnya kolaborasi yang Zohran berhasil bentuk dari kalangan pekerja dan lain-lainnya. Dan mengamati peristiwa ini, aku rasa kita bisa sepakat bahwa ada banyak kesamaan antara New York City dan Jakarta ya, terutama dalam perihal ketimpangan. Kota ini, aku tinggal di Jakarta by the way, ini Jakarta, di sini Jakarta. By the way, kota ini sudah terlalu mahal untuk bisa kita tinggali. Dengan pasar upah yang sangat murah ya, tidak sepadan dengan jam kerja yang terlampau panjang dan lalu lintas yang selalu padat, itu membuat masa muda kita rasanya habis di jalan. Dan seperti New York, semua tekanan itu yang nggak tiba-tiba muncul gitu. Segala tekanan ini adalah konsekuensi dari kombinasi kebijakan, prioritas pemerintah, dan kekuatan pasar yang dibiarkan bekerja tanpa mempertimbangkan kesejahteraan warga biasa. Jakarta selama ini dibentuk oleh logika pembangunan yang lebih mementingkan visual kota daripada kualitas hidup warganya. Gedung-gedung tinggi baru yang megah itu terus tumbuh, ada gedung-gedung baru, pusat perbelanjaan semakin megah, dan properti premium itu dipromosikan sebagai tanda kemakmuran gitu, kemajuan. Tapi untuk orang yang benar-benar tinggal dan bekerja di Jakarta, realitasnya justru adalah hidup ya rasanya semakin mahal dan semakin melelahkan. Sama seperti warga New York yang harus memegang 2 atau 3 pekerjaan hanya untuk supaya mereka bisa bayar sewa. Baik warga Jakarta bekerja dari pagi, siang, sore, malam, sepanjang hari, begadang 6 hari seminggu, 7 hari seminggu, tapi tetap nggak pernah cukup dan ya buat bayar kosan aja gitu, buat bayar apartemen. Orang Jakarta seperti warga New York gitu, punya banyak pekerjaan hanya untuk bayar kosan. Pendapatan naik, tapi biaya hidup naik lebih cepat. Harga rumah dan apartemen makin gak masuk akal. Bahkan kelas menengah dengan gaji stabil itu juga sulit memiliki tempat tinggal tanpa mengambil cicilan puluhan tahun gitu. Puluhan tahunnya tuh berapa sih? 30 tahun, 40 tahun. Gak tahu deh, KPR tuh kan panjang banget ya. Nah di sisi lain, biaya makan, transportasi, kesehatan, pendidikan itu juga meningkat terus tanpa adanya jaring pengaman sosial yang benar-benar bisa dirasakan dampaknya. Dan ketimpangan ini terlihat jelas di fisik kota, di ruang fisik kota gitu. Di Manhattan mungkin kita bisa lihat ada gedung-gedung kaca itu berdampingan dengan homeless shelter yang penuh,
Jakarta juga gitu, Jakarta juga punya wajah ganda gitu. Ada gedung-gedung yang mewah, yang baru, yang bersinar gitu di Jalan Sudirman. Tapi beberapa ratus meter dari situ ada kampung padat yang kumuh, yang seringkali terancam penggusuran gitu. Ruang publik yang nyaman itu semakin langka. Kalaupun ada ya seringkali nggak terawat, apalagi jika pengelolanya negeri ya, bukan swasta. Sementara ruang privat untuk kalangan mampu ya semakin luas. Jadi rasanya tuh kota ini bergerak dalam kecepatan berbeda untuk dua dunia gitu. Yang satu hidup di ruang AC, dia bisa ya parkir basement, punya supir mobil pribadi, makan sushi 1 juta seporsi, dan ada dunia lainnya yang bergantung pada mobilitas Transjakarta, kos-kosan sempit, token listrik, dan mie instan gitu. Tapi mungkin yang paling melelahkan juga bukan biaya hidupnya doang ya, tapi bagaimana kota Jakarta tuh memakan waktu kita gitu. Karena kemacetan Jakarta itu kan bukan cuma masalah lalu lintas ya, tapi masalah kualitas hidup gitu. Jadi ada waktu yang terbuang di jalan, yang mana itu adalah waktu yang hilang, yang bisa kita pakai untuk menjadi manusia gitu ya, untuk apa? Untuk belajar, untuk istirahat, ya, atau untuk menghabiskan waktu bersama keluarga gitu. Dan di New York itu kan orang-orangnya katanya merasa bahwa rumah mereka itu dicuri oleh pasar real estate. Banyak orang Jakarta merasa kota ini juga begitu, terlalu cepat dan terlalu mahal untuk mereka ikuti gitu. Harga properti naik terus, gaji kita enggak. Dan di Jakarta masalahnya itu bukan cuma gaya hidup ya, tapi ya itu struktur kepemilikan kota itu sendiri. Pasar properti kita sepenuhnya dikuasai elit real estate, pengembang besar, konglomerat, dan investor yang memegang tanah dan hunian sebagai aset. Sebagai aset ya, bukan sebagai kebutuhan, bukan sebagai kebutuhan dasar warga. Jadi rumah dan apartemen di kota ini bukan lagi tempat tinggal, tapi ya instrumen kapital. Diborong, disimpan kosong, diperdagangkan kayak saham, dan harganya terus naik. Bukan karena kualitasnya naik gitu, karena makin langka gitu, dan sengaja dipertahankan. Di banyak kota besar dunia, termasuk New York, fenomena ini disebut financialization of housing. Jadi rumah berubah dari hak tempat tinggal manusia jadi produk finansial. Nah, Jakarta sedang menuju arah yang sama ya, bahkan mungkin lebih ekstrim ya. Kita sering dengar cerita tentang ada misalnya satu orang kaya yang membeli 5, 10 gitu, atau bahkan satu lantai penuh apartemen off plan. Sementara di sisi lain ada generasi muda kelas menengah yang harus menerima kenyataan pahit bahwa dia nabung seumur hidup pun gak akan bisa beli rumah di kota tempat mereka tinggal dan bekerja. Ya, akibatnya jarak antara mereka yang punya aset dan mereka yang tidak punya itu akan semakin melebar, akan semakin timpang. Yang punya properti akan semakin kaya tanpa perlu bekerja, hanya dari kenaikan nilai tanah dan sewa. Yang tidak punya properti, kelas menengah pekerja, apalagi kelas bawah, itu akan bekerja semakin keras untuk sekedar menyewa ruang hidup yang makin lama makin sempit. Jadi kelas menengah Indonesia sekarang hidup di realitas yang kayak berlari di treadmill gitu. Kita lari mau sekencang apapun, kita akan tetap berada di tempat yang sama gitu. Dan ini bukan salah individu gitu, ini desain sistem. Tanah yang semakin terakumulasi pada segelintir orang, perumahan yang dibiarkan mengambang di pasar bebas tanpa batasan spekulasi, dan negara yang terlalu sering menjadi partner pengembang ketimbang pelindung warga. Seperti ya New York dengan miliarder yang membeli seluruh blok apartemen, Jakarta juga punya klaster mewah yang setengah kosong karena pemiliknya tinggal di luar negeri. Sementara pekerja di kota ini ya terpaksa tinggal di pinggiran Jakarta, di luar pinggiran Jakarta tuh, yang kalau mau ke kantor butuh perjalanan 2-3 jam sehari pulang pergi untuk kerja, dan itu sempit-sempitan. Realitas ini bikin generasi muda Jakarta menghadapi kemungkinan pahit ya. Maksudnya mereka bisa jadi harus bekerja keras umur hidup, dan itu pun tidak menjamin mereka akan punya kepemilikan tempat tinggal. Jadi yang punya rumah itu adalah mereka yang mewarisi atau yang berada di posisi ekonomi yang sangat menguntungkan. Nah, yang lainnya itu ya harus puas saja jadi penyewa selamanya yang nggak punya daya tawar. Sialnya di Indonesia kita bahkan nggak punya fondasi politik untuk melawan ketimpangan itu.
Kita nggak punya partai kiri yang benar-benar membela proletar, yang ada di sisi buruh gitu, atau pekerja informal, atau yang membela kelas menengah. Yang ada tuh yang ada semua partai besar itu dikuasai elit politik, dikuasai elit ekonomi yang saling bertumpuk kepentingannya. Dan di rezim sekarang nggak ada oposisi praktis itu tidak ada. Politik kita berjalan kayak ruang kosong aja, kayak ruang hampa, cuma berisik pas lagi kampanye tapi sunyi ide. Tidak ada wacana kelas, tidak ada perdebatan serius soal keadilan sosial, dan nggak ada struktur yang siap memperjuangkan suara orang biasa. Sementara itu di sisi lain, New York ya, dengan segala kekurangannya, setidaknya mereka masih tersedia nih ruang politik untuk seseorang seperti Zohran Mamdani ini bisa muncul, bisa maju, bisa kampanye, dibenci miliarder, diserang identitasnya, ditolak sebagian elit Demokrat, dan tetap bisa menang lewat koalisi antara kelas pekerja, minoritas, dan pemilih muda. Jadi sistem politik mereka dengan segala kekurangannya, segala cacatnya, itu masih bisa tuh peluang untuk ide-ide yang memihak rakyat kecil bisa masuk ke pusat kekuasaan. Karena ada jalurnya, ada kanalnya, ada kemungkinannya. Jakarta belum sampai pada titik itu. Partai-partai kita lahir, dikelola, dan diwariskan oleh elit. Nggak ada tradisi politik kiri yang kuat, nggak ada perlindungan struktural untuk aktivisme kelas pekerja, dan setiap wacana redistribusi ya, entah itu pajak progresif, pembatasan spekulasi properti, atau kebijakan sosial yang lebih adil, itu bakalan cepet banget dicap komunis sebelum sempat dibahas substansinya. Jadi dan selain itu juga ada sentimen anti minoritas kan. Sentimen anti minoritas itu selalu siap dijadikan amunisi untuk menjatuhkan kandidat yang keluar sedikit saja dari konsensus konservatif gitu. Karena itu kita berada dalam lingkaran kebijakan yang stagnan. Kota makin mahal, upah tidak bergerak, kelas menengah kelelahan, kelas bawah nggak kelihatan, dan elit politik saling estafet mempertahankan sistem yang sama, estafet antar keluarga gitu, bagi-bagi kue. Nggak ada ruang bagi ide baru, apalagi ide-ide yang benar-benar menantang struktur kepemilikan dan kekuasaan. Dan mungkin ironi terbesarnya di sini, warga Jakarta punya masalah yang mirip gitu dengan warga New York, sewa mahal, jam kerja panjang, ketimpangan lebar, akses rumah mustahil, tapi nggak ada jalur politik untuk mengekspresikan kefrustasian itu, kemarahan itu. Kita mungkin ngeluhnya di sosial media aja, kayak aku ngeluhnya di YouTube aja gitu. Tidak bisa ada Zohran Mamdani versi Jakarta karena nggak ada sistem yang bisa melahirkan atau melindungi figur seperti itu. Ya akibatnya perubahan yang seharusnya datang dari sistem politik itu terpaksa dipikul oleh individu. Orang Jakarta harus menyesuaikan hidup mereka sendiri, harus ngirit, harus ngatur strategi sendiri, harus cari jalan ninja masing-masing gitu untuk bertahan di kota yang rasanya tidak mengakomodir mereka. Dan sementara itu para pemilik modal, kelas pemilik modal itu bisa terus mengumpulkan tanah, ngumpulin properti, dan juga ngumpulin pengaruh politik. Jadi mungkin kota ini terlihat kayak makin makmur dan modern, tapi sebenarnya warga Jakarta nggak bisa menjangkau itu, kecuali para pewaris ya. Banyak dari kita warga Indonesia juga menyangga, banyak dari kita yang menyangga pengeluaran rumah tangga itu dengan hutang. Total hutang pinjaman online itu sekarang sudah melewati 90 triliunan rupiah. Yang artinya jutaan orang itu sekarang mengisi kekosongan pendapatan dengan kredit berbunga tinggi hanya untuk menutup kebutuhan dasar. Dan ini bukan pola konsumsi ya, ini gejala sistem ekonomi yang nggak menyediakan ruang gitu, karena upahnya stagnan, biaya hidup naik, dan negara tidak hadir ketika kebutuhan minimum tidak terpenuhi. Sedihnya lagi, profesi guru itu adalah kalangan profesi yang paling banyak terjerat pinjol. Ya memang bukan rahasia ya kalau guru-guru kita adalah kelompok yang tidak sejahtera. Di sisi lain ada aliran uang yang jauh lebih besar dan jauh lebih suram. Perputaran dan kerugian judi online itu mencapai 1.000 triliun rupiah. Dan angka ini menggambarkan
bukan cuma mencerminkan bahwa kita punya minat berjudi yang tinggi gitu. Tapi ini artinya uang rakyat itu tersedot ke jaringan yang destruktif. Dan concern kita adalah kok bisa negara ini menutup situs-situs pornografi dalam hitungan jam gitu, tapi nggak mampu menutup akses ekosistem judi online yang merugikan hingga 1.000 triliun ini gitu. Dan mungkin jawabannya bukan soal kompetensi atau teknologi ya, mungkin jawabannya adalah soal siapa yang nerima aliran uangnya. Pinjol dan judol itu bekerja seperti dua pompa yang berbeda tapi arahnya ke tempat yang sama. Keduanya itu menghisap uang dari kelas bawah dan menengah, orang-orang yang penghasilannya ngepas, yang ruang hidupnya sempit dan punya tekanan ekonomi tiap hari. Itu uang yang seharusnya berputar di warung, di angkutan umum, di pasar, di UMKM, itu justru mengalirnya ke perusahaan fintech besar, ke bandar internasional, dan ke jaringan perantara yang memanfaatkan celah regulasi. Dan uang yang keluar dari kantong rakyat itu nggak kembali dalam bentuk apapun, nggak menjadi layanan kesehatan, nggak menjadi ruang publik yang aman, tidak menjadi transportasi yang layak, nggak menjadi jaminan sosial, ya hilang aja gitu, menguap untuk dinikmati kalangan atas atau tersedot ke luar negeri gitu. Dan akhirnya kalangan menengah dan kalangan bawah ya tetap di tempat yang sama gitu, bekerja lebih keras untuk nutup lubang yang ditinggalkan oleh sistem. Dan struktur ini membuat distribusi uang di Indonesia itu berjalan di satu arah ya, dari bawah ke atas, dari rakyat ke pemilik modal, dari mereka yang hidup di batas minimum ke mereka yang bahkan nggak merasakan dampaknya. Nah, dalam situasi kayak gini, pinjol dan judi online itu bukan lagi urusan moral atau urusan kriminal ya, tapi bukti betapa timpangnya arsitektur ekonomi kita gitu. Soalnya negara tuh bisa tegas loh pada hal-hal yang tidak mengganggu struktur kekuasaan, kayak ke situs pornografi, tapi terkesan tidak berdaya pada sektor yang alirannya menyentuh kepentingan yang lebih dalam seperti situs judi online. Dan di tengah semua itu, warga yang disalahkan pastinya. Ketimpangan yang lahir dari kebijakan itu dianggap sebagai, oh ini mah kurang kerja keras gitu. Kita di gaslight nih bahwa masyarakatnya males, nggak terampil, nggak kompetitif. Padahal mobilitas sosial di negara ini tuh hampir nggak bergerak. Seorang pekerja biasa bisa aja nambah jam kerja, meningkatkan skill, ngambil second job. Tapi kalau upahnya nggak naik, biaya hidupnya naik, terus propertinya diperlakukan seperti aset spekulatif dan kebijakan nggak berpihak pada warga kecil, ya hasilnya tetap sama, hidup tidak akan pernah maju secara ekonomi. Ya kalau dibilang ya kalau miskin itu salah kamu sendiri, itu tuh gaslighting tau. Jadi kayak negara tuh seolah nggak perlu menjelaskan kenapa hunian makin tidak terjangkau, kenapa pinjol tumbuh sampai 90 triliun, kenapa judi online menghisap 1.000 triliun, kenapa kita harus macet-macetan, kenapa lowongan kerja yang 19 juta itu nggak tahu di mana. Jadi kayaknya semua masalah struktural itu dipelintir jadi itu mah salah kamu sendiri, jadi kelemahan pribadi gitu. Dan kalau kita bicara mobilitas sosial, datanya sendiri sudah jelas menunjukkan bahwa masalahnya itu bukan malas, bukan kurang kerja keras. Masalahnya adalah struktur yang hampir tidak memberi ruang untuk bergerak naik. Dalam Global Social Mobility Index yang dirilis World Economic Forum, Indonesia hanya mendapat skor 49,3 dari 100 dan berada di peringkat ke-67 dari 82 negara. Posisi yang menggambarkan bahwa peluang seseorang untuk naik kelas sangat terbatas, bahkan jika mereka bekerja keras atau meningkatkan keterampilan. Studi intergenerasional lain menunjukkan hal yang sama, mobilitas absolut bagi orang yang lahir di kelas bawah jauh lebih rendah dibanding mereka yang lahir di kelas menengah atau atas, sehingga titik awal kelahiran seseorang masih jauh lebih menentukan daripada usaha yang mereka lakukan. Sebuah analisis sosiologi bahkan mencatat bahwa hanya sekitar 27% warga kelas bawah bisa naik ke kelas menengah. Angka yang menegaskan bahwa mobilitas sosial bukan sekedar lambat, tapi ya tersumbat pada akarnya. Udah dari sana ya nggak bisa naik kelas. Kalau lahir miskin, ya kemungkinan besar kita akan mati miskin gitu.
Dan mungkin di situ beda utamanya sama New York ya. Jadi New York dengan segala krisisnya tetap punya celah politik bagi seorang pemimpin kayak Zohran untuk muncul, untuk menantang elit dan bisa menang lewat koalisi kelas pekerja dan minoritas. Jakarta nggak punya celah itu. Kita mikul bebannya mirip, bisa jadi lebih besar ya, tanpa ruang politik untuk bisa ngubahnya. Dan selama uangnya mengalir ke atas, sementara rakyat diminta bekerja lebih keras tanpa imbalan struktural, ya kota ini akan terus bergerak menjauh dari orang-orang yang membuatnya hidup. Dan selama kita terus disalahkan atas masalah yang bukan kita ciptakan, mustahil bagi siapapun untuk benar-benar naik kelas di kota yang nggak pernah dirancang untuk menghargai mereka. Dan kalau kita melihat kecenderungannya hari ini, masa depan Jakarta rasanya memang begitu arahnya gitu. Mungkin kita akan maju semakin cepat, tapi semakin mahal dan semakin dikendalikan oleh mereka yang sudah berada jauh di depan sejak awal. Kalau pola ini dibiarkan, ya kita akan melihat kota yang infrastrukturnya bagus, infrastrukturnya megah, tapi ya kualitas hidup warganya menurun gitu. Tempat tinggal akan semakin tidak terjangkau, kelas menengah akan mengecil, akan turun kelas, pekerjaan yang mungkin tetap ada, tapi nggak lagi memberi kepastian hidup dan kenyamanan hidup. Ruang publik akan terus menyusut digantikan ruang konsumsi yang hanya ramah bagi mereka yang mampu beli, dan sampai suatu hari kita punya keberanian kolektif untuk menuntut ruang politik yang lebih adil, Jakarta akan tetap menjadi kota yang berjalan maju dengan kecepatan yang hanya bisa diikuti oleh mereka yang sudah berada jauh di depan sejak awal. Tapi itu prediksi aku. Kalau menurut prediksi kamu gimana? Apakah kita akan terus-terusan menghadapi ketimpangan? Kalau iya, akan sampai di mana titik baliknya? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.